Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai lupa nikmat terbaik, terhebat dalam kehidupan kita karena Allah menakdirkan kita, memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan Allah menakdirkan kita menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau ingin dicintai oleh Allah, kita harus taat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dicintai oleh Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa cinta kepada Allah dan juga dicintai oleh Allah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai kanjeng Nabi Muhammad dan dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ridho kepada Allah dan kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, maka kita tatkala waktunya dipanggil oleh Allah akan dipanggil dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin. Ya qa'iman bil zawal ya mubdinan bil midal wal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalahum qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa
Rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar rabbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula Subhanaka. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu, dan ketika berkata siapa Allah ya Isa bin Maryam kepada kanjeng Nabi Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi, apakah engkau berkata linnasi kepada manusia, ittahiduni, jadikanlah aku, wa ummiyah, dan ibuku, ilahaini, Tuhan keduanya, min dunillah, dari selain Allah. Qala Daud kanjeng Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakuni, tidaklah menjadikan aku an aqula, untuk berkata ma laisa li bihaqqi, apa yang bukan menjadi milikku kebenaran, in kuntu, jikalau ada perkataan atasnya, aku berkata dengannya, faqad alimtahu, maka sungguh alimtahu, engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, mengetahui apa yang ada di dalam diriku, wa la a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Innaka, sesungguhnya engkau, anta allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui segala keghaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah, dan ketika berkata siapa Allah, berkata Allah kepada siapa, kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa bin Maryam, wahai kanjeng Nabi Isa putra Maryam, kanjeng Nabi Isa putra Maryam, anaknya istri Maryam. Kanjeng Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi hanya istri Maryam. A anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia? Ditanya sama Allah, kanjeng Nabi Isa
ilahaini, Tuhan keduanya. Apakah engkau berkata pada manusia bahwa engkau minta dijadikan dan ibumu minta dijadikan ilahaini, dijadikan Tuhan keduanya? Apakah engkau pernah ngomong seperti itu? Minta supaya engkau dan ibumu dijadikan Tuhan sesembahan mereka min dunillah, dari selain Allah. Qala Dawu kanjeng Nabi Isa alaihissalam nehi apa? Nehi tidak. Apa daunnya kanjeng Nabi Isa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Ini pengharapan dari tasbih yang kanjeng Nabi Isa alaihissalam ucapkan. Subhanaka, maha suci engkau, maksudnya jangan sampai ada kesyirikan, ada penyekutuan di dalam hati terhadap Allah. Nah, dari Subhanaka mayakuni, tidak menjadikan di bagimu an akulah sungguh berkata ma laisa li bihaqqi, apa yang tidak atau bukan menjadi milikku sebuah kebenaran. Maksudnya kanjeng Nabi Isa itu minta kekuatan kepada Allah dengan bertakbir, jangan sampai ada kesyirikan, ada penyekutuan di dalam hatinya kepada Allah. Minta kekuatan Allah, bersihkanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku dari kesyirikan, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Mayakuni, tidak menjadikan aku lama laisa li bihaqqi, berkata apa yang bukan li bihaqqi wa bihaqqi, dengan hak, dengan benar. Jadi minta kekuatan kepada Allah agar hatinya, agar jiwanya dibersihkan dari kesyirikan, dibersihkan dari penyekutuan selain Allah, dan jangan sampai ada ucapan yang menyebabkan kita itu syirik. Jangan sampai ada perbuatan yang membuat kita itu syirik. Jangan sampai ada kerentet keyakinan yang membuat kita itu syirik, sampai berkata yang bukan kebenaran yang keluar dari lesan kita. Jangan sampai lesan kita, perbuatan kita, hati kita ada kesyirikan. Lesan kita mengandung kesyirikan, perbuatan kita mengandung kesyirikan, sampai hati kita jangan sampai ada kesyirikan. In kuntu qultuhu, jikalau aku berkata demikian, berkata yang bukan haknya, berkata yang bukan atas kebenaran, faqad alimtahu, maka sungguh alimtahu, Allah mengetahuinya. Jadi kalau sampai kanjeng Nabi Isa punya kerendah di dalam hatinya untuk mensyirikkan Allah, untuk menyekutukan Allah, faqad alimtahu, maka sungguh-sungguh Allah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku, apa yang ada di dalam diriku, apa
saja yang belum terucap, niat saja yang belum terlaksana, itu Allah mengetahui. Namun kita sebagai makhluknya, kita sebagai ciptaannya, kita sebagai hambanya, wala a'lamu ma fi nafsika, kita tidak mengetahui apa yang Allah rencanakan. Apa yang ada di sisi Allah kita itu tidak mengetahui, kecuali Allah sendiri yang memberi tahu. Kecuali Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib, yang tak kelihatan, yaitu yang ada di dalam hati, yaitu keimanan. Yang ada di dalam hati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Makanya jaga hati kita, jangan sampai ternodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dijaga hatinya, jangan sampai ternodai dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dari kesirikan. Berusaha sekuat tenaga. Toh tetap kecipratan dosa, toh tetap kemaksiatan yang kita lakukan karena kehilapan kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat kita irji ilallah, kembali kepada jalannya Allah, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Memang manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini, putra Maryam ini adalah sebagai contoh bahwa Kanjeng Nabi Isa ini adalah orang yang soleh. Tapi dengan kebelasannya, karena Kanjeng Nabi Isa tidak nikah, Muhammad, kalau sampai tidak menikah, tidak diakui umatnya, malaikat ini, katanya Kanjeng Nabi, bukan dari kelompok, makanya harus nikah. Namun kalau menikah harus sesuai dengan yang Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad tentang pernikahan ini? Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad tentang perkawinan ini? Tungkahul mar'atu li'arba'in. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Nikahilah orang perempuan li'arba'in karena 4 hal. Yang pertama, lima lihasabiha wa jamaliha
pertama lima lihat karena kayanya, yang kedua bihasabiha karena keturunan orang baik-baik, yang ketiga wajmaliha karena kecantikannya, yang keempat walidiniha karena agamanya yang mapan. Fadfar bidzatid-dini, pilihlah berdasarkan agamanya. Taribat yadaka, itulah yang menyebabkan engkau menjadi orang yang beruntung. Jadi tatkala kita memilih pasangan hidup kita, tatkala kita memilih jodoh kita, Kanjeng Nabi Muhammad menerangkan atas 4 hal. Yang pertama, kita harus memilih karena faktor kekayaannya, kaya hartanya, kaya hatinya. Jadi mental orang kaya itu yang harus kita cari. Kaya katakan Nabi, yang dikatakan kaya katakan Nabi siapa? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Dipilih karena faktor kekayaannya, namun ingat bukanlah yang dikatakan orang yang kaya itu orang yang banyak hartanya, namun yang dikatakan orang yang kaya itu adalah kaya hatinya mapan, loman akhirnya, kaya hartanya, kaya hatinya. Itu yang dianjurkan oleh Kanjeng Muhammad. Jangan mental orang miskin yang sering menandakan tangan. Kita mental orang kaya, tapi kaya hatinya, mulia itu rasanya. Kalau kaya hatinya, setiap diberi amanah kekayaan oleh Allah, pasti sebagian rezekinya diinfakkan. Yang kedua, wali hasabiha, nikahilah perempuan itu karena keturunan orang baik-baik, nasabnya bagus, ketahuan bahwa putrinya orang yang soleha, bapaknya soleh, ibunya soleha, pasti anaknya soleha. Kalau cowok soleh ya. Jadi penting keturunannya siapa itu penting. Ini berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia. Ini berkaitan dengan kebahagiaan kita di akhirat. Ini berkaitan dengan keselamatan kita di dunia. Ini juga berkaitan dengan keselamatan kita di akhirat. Makanya hati-hati dalam memilih pasangan hidup, memilih istri maupun memilih suami. Yang ketiga, wajmaliha, pilihlah calon istrimu itu karena faktor kecantikannya, cantik lahirnya, cantik batinnya. Cantik lahirnya memang betul-betul cantik,
yang murah senyum, kita terlebih dahulu harus murah senyumnya. Ingin mendapatkan istri yang suka bersih-bersih, kita terlebih dahulu harus bersih-bersihnya. Jangan bangga-bangga, nanti istrinya bangga. Ingin mendapatkan istrinya, calon istrinya besok yang soleha, kita terlebih dahulu harus soleh ya. Yang keempat, kata Nabi Muhammad, walidiniha, kita harus mencari, memilih istri karena agamanya, karena keimanannya ya. Sampean ingin mencari istri yang solehah, kalian terlebih dahulu harus jadi orang yang soleh. Karena kalau suaminya toyib, istrinya toyibnya. Toyibin toyibu. Kalau suaminya mobil jelek, istrinya juga makanya sering dibuat guyonan, sering dibuat candaan. Rezeki anak soleh mendapatkan orang yang soleh. Rezeki anak soleh, makanya istrinya soleh. Kenapa ini semua mereka Nabi Muhammad paparkan? Agar kita menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, agar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Fadfar bidzati dini, namun utamakan miliklah karena faktor agamanya, faktor keimanannya, faktor solehahnya. Taribat ya itulah yang menyebabkan keberuntungan berada di tanganmu, kebahagiaan berada di genggamanmu, keselamatan berada di kehidupanmu. Tatkala kita mengedepankan faktor keimanan, faktor agamanya, sudah kaya raya, sudah keturunannya orang baik-baik, sudah cantik jelita, dan termasuk soleha, termasuk perempuan yang soleha. Kurang apa? Dan kurang apa? Dari wanita perempuan yang mempunyai mental kaya sehingga dia lompat dalam berinfak dan sedekah. Cari wanita-wanita yang keturunannya orang yang solehah, bapaknya soleh, ibunya solehah. Cari, pasti anaknya solehah. Cari perempuan yang cantik jelita, cantik lahirnya, cantik batinnya. Tatkala tersenyum, redup mentarinya. Tatkala kalian besok kerja capek-capek datang disambut dengan senyumannya, sudah cantik wajahnya, cantik batinnya, murah senyum. Jadi kecantikan itu dibagi tiga. Yang pertama cantik wajahnya, yang kedua cantik tubuhnya,
tuan. Kriteria yang keempat, karena agamanya yang mapan, ahli tahajud, ahli sholat berjamaah, ahli mawaf, ahli duha, ahli zikir, ahli qiraatil Quran, hafal Quran, hingga perbuatannya, akhlaknya cerminkan Al-Quran. Cari ono daftar fakbar idza pilihlah, maka pilihlah semua itu berlandaskan pada agama. Kaya berdasarkan agamanya, umat pasti. Nasabnya, keturunannya orang baik-baik pasti berdasarkan agama. Yang dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangganya pasti berdasarkan keimanannya. Cantik pasti berlandaskan agama. Sering berwudu, menutup hijab, tak diumbar-umbar auratnya. Faktor makanan dijaga, jamu, singset, kuning lancet, tidak cepat tua, ya. Tidak cepat tidur, ya. Dijaga, pola makannya dijaga, faktor makanannya dijaga, yang halal dan bergizi, karena semua itu mempengaruhi kecantikan lahirnya, juga kecantikan batin. Yang keempat adalah agamanya. Ini yang harus menjadi landasan, menjadi fondasi dari pernikahan. Harus kuat agamanya, harus kuat keimanannya, biar berpegang teguh terhadap syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahagia pasti, selamat pasti, karena daunnya Kanjeng Nabi untuk memotivasi umatnya dalam berkeluarga adalah baiti jannati, akan aku ciptakan, akan aku jadikan rumahku seperti surga. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya cantik jelita, bagaikan bidadari surga, anak-anaknya soleh solehah. Tuhan anggun membuat matanya adem, hatinya tentrem. Terus syariat-syariatnya dilakukan di dalam keluarga. Itulah cerminan keluarga surga. Murah senyum, bahagia antara sholat berjamaah, anak-anaknya juga ahli ibadah. Belum bisa, cari guru, cari sahabat yang bisa membimbing kita ke arah keselamatan, ke arah jalan yang lurus, ke jalan yang Allah siratal mustaqim, menuju surganya Allah. Cari sahabat, cari guru yang bisa membimbing kita lahir maupun batin, agar kita bisa bahagia lahir maupun batin. Batinnya bahagia. Itulah ciri-ciri umatnya Kanjeng
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya selalu bahagia, tidak pernah ada kata putus asa, semangat terus. Kalau ingin mempunyai pedang yang tajam dan tangguh, harus ditempa dengan bara api, harus ditempa, dipukuli dengan hammer, dibentuk di bara api, dibentuk, ditajamkan, barulah menjadi pedang yang tajam dan tangguh kuat. Makanya kalian mumpung masih muda, jangan pernah mengandalkan orang tua. Jadilah anak pemuda yang mandiri, yang kuat, lahir maupun batinnya kuat, lahirnya kuat, gagah, batinnya juga kuat. Dilihat dari apanya? Sergap sholat berjamaah, sergap bangun qiyamul lail, sergap tahajudnya, sebelum tidur sergap sholat witirnya, sergap istighfarnya, sergap introspeksi dirinya, sergap sholat duhanya, sergap qiraatil Qur'annya, sergap hafalan Qur'annya. Itulah kekuatan batin yang harus kalian miliki. Jadilah pemuda yang mandiri. Jangan jadi pemuda yang bergantung kepada orang tua. Masa sudah besar mau ngefek aja, masa sudah besar mau nungguan kepada orang tuanya, tergantung kepada orang tuanya. Jadilah seorang pemuda, jadilah seorang pemudi yang mandiri. Tak boleh kita mengandalkan orang tua. Apa namanya Sayyidina Ali tentang pemuda atau pemudi? Laisal fata mayyaqulu mana? Laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Lagi, laisal fata mayyaqulu kana abi, walakinnal fata mayyaqulu ha anada. Yang dikatakan pemuda, yang dikatakan pemudi, yang tangguh, yang mandiri, bukan pemuda-pemudi yang berkata, ini loh ayahku, ini loh papaku, ini loh abiku. Bukan seperti itu. Namun yang dikatakan pemuda yang tangguh, pemuda yang mandiri adalah pemuda yang berani berkata, anada, inilah aku bisa mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Aku yang mampu belajar sehingga aku bisa menghafal Quran. Ini loh aku ditempa mulai dari kecil hingga aku bisa mandiri dan kuat. Mental kuat, bukan mental keruh karena angin melepok. Ini loh aku yang bisa senyum walaupun hati terluka.
oleh Allah tatkala Allah memberikan nikmat berupa keimanan dan keislaman kepada kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat terbaik, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya terbaik, Rasulnya terbaik, pimpinannya terbaik, idolanya terbaik. Masa kita umatnya tidak bisa menjadi umat yang terbaik? Pastinya harus bisa. Jadilah umat yang terbaik. Kuntum khairum ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadilah umat terbaik Kanjeng Nabi Muhammad yang dikeluarkan untuk manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke arah kebaikan. Ayo mas, ayo bang, sholat berjamaah. Ayo mas, ayo bang, ikuti pengajian. Ayo mas, ayo bang, ikuti hafalan Quran. Watan hauna anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mas, bang, jangan selalu berriba. Mas, bang, jangan selalu memfitnah. Mas, bang, nggak boleh banyak pacaran. Nanti pacarannya setelah akad nikahnya, sebelum nikah nggak boleh, karena pacaran di dalam agama Islam adalah setelah pernikahan. Cari calon pasangan Fathan mempunyai jiwa orang yang kaya, keturunan orang yang soleh-soleh, cantik jelita, ganteng, tampan rupawan, dan matang agamanya, mantap agamanya. Dari empat kriteria dalam pasangan hidup kita, ya. Agar apa? Agar kita dibahagiakan, diselamatkan, menjadi orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, beruntung. Jangan sampai semua itu kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, jangan sampai kita melupakan Allah sebagai pemberinya. Karena Allah khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki, sebaik-baiknya pemberi nikmat. Jangan sampai lupa nikmat terbaik, terhebat dalam kehidupan kita, karena Allah menakdirkan kita, memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan Allah menakdirkan kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau ingin dicintai oleh Allah, kita harus taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dicintai oleh Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa cinta kepada Allah dan juga dicintai oleh Allah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mencintai Kanjeng Nabi Muhammad dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ridho kepada Allah dan kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita, maka kita tatkala waktunya dipanggil oleh Allah akan dipanggil dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.